Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini tadi sudah diawali oleh para sepuh dan alhamdulillah banyak hikmah tentunya dengan pelajaran-pelajaran yang disampaikan walaupun hanya 10 menit. Dan insya Allah saya nggak ngedalil deh ya, sieun takut ya Mbak. Jadi saya mau cerita aja ya. Perkenalkan dalam hal ini nama saya Jevi Budika Asih ya. Sempat saya tanya tuh ke ayah, ya kenapa nama saya jelek kok Budi Asih? Itu nama gang jalan makam mama sepuh. Oh, coba cuman oh doang saya. Oh, dah itu aja ya. Nah, sampai kepada dalam hal ini ayah membangun sebuah yayasan tanah wakaf ya 2000 meter. Kenapa sih ya kok ini dibangun seperti ini? Ini kan hak kita anak-anak, kenapa diwakafkan? Entah juga tahu. Tuh. Sampai kepada pemaknaan tentang nama. Pertama kali itu yayasan dibangun tahun 2004. Itu pondasi ya, selesai 2007 peresmian dengan nama Yayasan Baitul Jabar. Saya nanya, ayah kenapa namanya Baitul Jabar? Itu nama masjid yang di makam mama sepuh. Waktu itu saya jawab, oh, dia belum tahu sih. Jadi cuma oh doang. Yang pada akhirnya terus berkembang ya sampai kepada perubahan nama, yaitu menjadi Yayasan Baitul Jabar Wijaya Kusuma. Dan itu alhamdulillah sudah memenuhi prosedur secara anggah unggu perizinan. Kalau bahasa Abah Ujang Gurma adab senang. Sudah ada izin alhamdulillah untuk pengambilan nama, penamaan sampai kepada legalitas secara pemerintahan alhamdulillah. Kita berbadan hukum. Karena kita malu dibilang oleh tetangga orang ngumpul-ngumpul kok nggak berbadan hukum kayak emak-emak arisan tuh ya, sehingga memenuhi tuntutan negara di mana ada perkumpulan harus diketahui oleh masyarakat oleh pemerintah setempat. Kita bermaksud untuk berbadan hukum dan legal, dilindungi oleh hukum negara. Jadi ketika ada yang menghujat, ketika ada yang memang mencemarkan nama baik, ada perlindungan. Tuh. Dalam hal penyebaran, ya penyebaran, karena saya juga berteladan yaitu kepada ayah saya, Ayah Bunga Maulana Wijaya Kusuma, yang syiar tiada lelah, tiada henti, ya, tiada pernah takut, tiada pernah gentar. Mempunyai falsafah yakni berjuang sampai titik darah penghabisan, dan itu dibuktikan oleh ayah. Ayah sakit tak tertolong, itu pulang ngaji tak tertolong, ini sakit kita bawa ke rumah sakit, alhamdulillah itu sembuh. Nah ayah mau pulang udah sembuh, nggak taunya bisik-bisik ayah mau meninggalnya di rumah aja di yayasan. Begitu nyampe rumah, nyampe yayasan, pagi, siang, maghrib, ayah mangkat. Ya, sampai di dalam penghabisan. Dan itu secara lahir batin. Ayah dalam hal ini berikut juga saya menggunakan metode ini. Dan alhamdulillah berhasil dan efektif. Dalam hal syiar. Kami memiliki cabang. Ya. Yakni Tangerang, Jakarta, Bogor, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Cikarang, sampai kepada Karawang, ya, dan juga
Indramayu, dan lain-lain. Sampai kepada kota Banjar, Banjar Patroman. Dan itu masih aktif sampai sekarang. Dan itu menggunakan sistem jemput bola. Kita nggak nunggu santri datang, kita yang datang ke santri. Kok kenapa begitu? Itu bertentangan dengan bab guru dan murid. Iya, secara zaman dulu. Ini zaman sekarang. Jangan samakan dengan zaman dulu. Zaman sekarang guru lah yang mendatangi murid. Kok bisa? Karena guru semakin banyak. Jika kita sebagai guru, sebagai pembimbing nunggu murid datang, mau siapa yang datang? Ya, kita detail nggak punya. Wawasan seadanya. Kan begitu. Sekolah nggak tinggi-tinggi banget. Bahasa Arab nggak keren-keren banget. Bandingkan dengan yang lulusan LC. Ya, Mesir, Kairo, mereka Arab, lulusan Madinah. Habis kita. Ya. Tapi kita alhamdulillah mempunyai karomah. Dalam hal memaknai jemput bola. Ya, ini trik. Ya. Tentunya dari pusat Cirebon. Kami berpusat di Cirebon dengan cabang di kota-kota besar. Kan aneh ya, harusnya kan pusat di kota besar itu, cabang yang di kota kecil. Nah, kita justru Cirebon sebagai pusat komando, administrasi, aturan dan sebagainya. Cabang mengikuti. Dan saya saat berikut juga dulu ayah itu mendatangi cabang. Konsekuensinya bensin, waktu, tenaga, ongkos, makan, dan itu kita nggak ada mikir ke situnya. Ya, lillahi ta'ala berjuang, siar ketauhidan, titik. Sisanya mana sih ya yang kita harapkan? Karena semuanya jelas kepunyaan Allah. Ya Allah, saya udah siar, kami sudah menyampaikan hukum-hukummu ya Allah. Biasa ya Allah, kan begitu. Ngabdi dulu apa minta tolong dulu sih? Ngabdi dulu apa nanti dapat pertolongan dulu? Ngabdi dulu kan, ya karena budu wa iya anas takin. Nggak dalil. Sok dicibit ya. Ya, ngabdi dulu nanti ada pertolongan. Dan itu iya karena budu wa iya karena stain, hanya kepadamu mengabdi dan hanya kepadamu minta pertolongan. Ada dua iyaka di situ. Kenapa nggak iyaka? Iya karena budu wastain. Tadi ada dua sih, dua perjalanan. Ya. Di dalam hal ini kadang kita ragu dan merasa minder. Ongkosnya ke Jakarta bolak-balik, ya kan begitu, bensin, jalan tol sekian. Siar pakai hitungan begitu, katanya berteladan ke Rasulullah. Rasulullah lintas kota kan begitu, sampai kepada lintas padang pasir kan begitu ya. Nggak ada permasalahan, enjoy aja kok melaksanakan perintah lah. Kita kok pamrih. Nih didikan ayah kepada saya. Ayah itu anaknya 6, laki-laki semua. Ya, saya anak kedua. Dan ayah dalam hal ini manggil saya tuh Pi, manggil saya tuh Pi. Ya, Pi, kamu anak ayah. Ayah pengen kamu jadi penerus ayah. Biarkan kakak kamu mau ke Amerika, mau ke Singapura, terserah. Adik-adik kamu pun terserah. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu di sini. Kalau kata orang Cirebon mah, kamu siraku dikelek tenang ayah. Ya kempit gitu loh. Iya. Kamu fokus pelajari keilmuan yang sudah ayah terima dari guru-guru ayah. Ayah bilang guru ayah ada 7. Salah satunya guru ceramah Kiai Haji Ishak Wijaya, guru ceramah. Ya, guru konsep berikut guru spiritual adalah Mama Yen dan yang lain-lain, termasuk Mama Sepuh dan lain-lain yang masih ikhwan, yang masih keluarga. Ayah berguru 40 orang.
Lah saya cuma satu bergurunya kepada ayah saja. Ya, kepada ayah saja. Bermodalkan buku ayah yang dari penjabaran mama sepuh. Alhamdulillah. Ya, dari satu guru. Dan saya setiap malam minggu kajian rutin. Tidak boleh tidak, rutin. Apakah itu jibro, apakah pakai mimbar, pokoknya rutin. Ya. Sampai kepada rutinan tanggal-tanggal tertentu. Dalam satu bulan saya 14 kali ya ngaji. Jadi setengah aja di 2 minggu di rumah, 2 minggu di luar. Tuh. Dan ini sudah berlangsung semenjak ayah meninggal itu 2015, sekarang 2021, masuk kepada 6 tahun. Ya. Dan alhamdulillah saya masih dibarokahi, tidak pernah kehabisan judul. Ya. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti karena saya memperhatikan. Ya. Dari pelajaran-pelajaran ayah, silahkan P itu lihat si itu. Misal dari ayah, buka pengajian sendiri, paling 3 bulan, kuat-kuat 6 bulan, setahun udah untuk dia kuat, bener, bubar-bubar juga. Katanya materinya habis, udah habis apa yang disampaikan. Ayah mengajarkan caranya nih, nah, itu saya laksanakan. Ya. Dan saya mengakui tentang hal Facebook. Ya, Facebook saya jadi Papa Jeb. Ya, sengaja nggak pakai Ustadz, nggak pakai Habib, nggak pakai Buya, Papap. Ya, panggilan mesra santri ke saya Papap. Kalau ayah kan ayah, saya punya Papap. Dan saya sering siaran langsung. Ada yang menghujat saya, kena hukum tauhid, kena diawur-awurkan di media sosial, kena pabalata, kena wah, kena ikutan grup, kena mulungan, kena banyak hujatan. Ya. Kalau mikirin itu siar nggak jadi Pak. Siar nggak bakalan terus saya. Tapi saya beda antara yang dipikirkan orang tersebut dengan pemikiran saya. Saya memiliki banyak santri. Dan santri tidak semuanya selalu bisa menghadiri pengajian. Mereka mengusulkan untuk ada secara langsung live sampai kepada YouTube-nya. Tuh. Jadi secara langsung saya yang konon kata hater itu adalah hukum diawur-awurkan, cenah. Ya, saya nggak berpikir seperti itu. Saya fokus kepada anak didik saya, ya, atau pala putra saya yang tidak sempat hadir di majelis bisa virtual melalui medsos. Bahkan itu menjadi syafaat yang tidak terduga oleh saya. Syafaat kehidupan. Setidaknya saya ada 10 majelis, kalau dihitung rata-rata 20 orang per majelis, berarti 200 ya. Dan itu sudah berkeluarga 200 kepala keluarga. Ketika Rojab satu rami akbar itu bisa mencapai 2000 orang. Yang saya didik hanya 200 orang rutin. Tapi ketika Rojab yang datang, yang menganggap sebagai punten-punten guru itu lebih dari 2000 orang. Ini siapa lebihnya ini? Ya, ternyata itulah syafaat yang tak terduga. Karena saya merasa berpahala dari yang saya didik. Ternyata dari yang dididik ini dia mendidik lagi, dan saya nggak tahu. Ya, dan itulah proses lekas berkembangnya dalam hal pemaknaan syiar tauhid Asma Abdul Jabbar. Ya, saya tidak melenceng dari apa-apa yang sudah diajarkan oleh ayah saya, dari Mama Eyen, dan juga dari Mama Sepuh. Apa yang saya ketahui adalah hasil pembelajaran, dan saya sampaikan itu bukti persaksian saya. Yang saya ketahui,
yang saya pahami seperti ini dari hasil belajar. Saya sampaikan, saya adakan persaksian syahadat saya di situ. Urusan syahadat tidak ada benar, salah, ataupun sesat, ataupun lurus. Tidak ada. Quran mengatakan, siapa persaksian yang paling kuat? Katakan bahwa itu adalah Allah. Jika Anda merasa benar, jangan menghujat saya. Jangan memaki saya di medsos. Tunjukkan persaksianmu, karena saya sudah memberikan persaksian. Hayu kuat-kuat persaksian. Toh kita sama-sama orang Islam. Tadi apa yang dihendaki oleh Kang Cas persatu kan begitu. Tuh. Ya, termasuk Islam selamat. Ya. Secara bahasa Islam selamat. Kalau selamat mah salam. Salam selamat. Islam bentuk jamak daripada Islam bentuk jamak daripada salam. Makanya dimaknai Islam saling selamat menyelamatkan karena jamak. Kalau selamat ya salam. Ya, salam. Saling salut. Tapi kalau udah Islam aslama saling selamat menyelamatkan. Katanya nggak boleh ngedalil ya tadi ya. Itu. Jadi dalam hal ini sedikit banyaknya saya berbagi tentang hal trik ya, tentang hal syiar dalam hal jihad fisabilillah, yakni dengan jiwa dan juga harta ya, kemuliaannya lebih daripada jiwa doang. Korbankan harta kita. Allah tahu kok berapa sih pengorbananmu, dan Allah lebih tahu, lebih ngerti tentang hal kebutuhanmu. Allah cukupkan. Apa iya? Kan begitu? Apa iya? Kami sudah membuktikannya dan terus membuktikan apa yang dimaknai ketepatan dari janji-janji Allah. Ya. Dan juga ada pemaknaan ya. Konon katanya Cirebon atau saya dalam hal ini sudah melenceng dari keaslian, sudah bukan asli lagi, sudah terkontaminasi dengan pelajaran-pelajaran lain. Bingung kan? Saya merasa guru saya satu, gitu loh. Saya hanya mengembangkan tuh, tentang hal pemaknaan-pemaknaan berdasarkan hukum yang memang akurat, ya. Karena harus mengacu kepada persaksian, yaitu adalah dari kalam ilahi Al-Quran. Dari mulai pemaknaan jauhar awal, saya cari jauhar awal itu nggak ada di Al-Quran. Tapi dari ciri-cirinya jauhar awal bahwa itu adalah bibit pokok perkara terjadinya alam dan juga makhluk sampai kekuasaan dan pernasuban. Berarti ini merupakan konsep. Ya, apa sih konsep menurut Al-Quran di situ tentang hal kejadian alam? Ternyata lauhil mahfuz, sidrotal muntaha, arasi yang di situ terdapat, yakni Ar-Rahman, juga birul amr yang mengatur segala urusan. Oh, ternyata itu. Nah itu trik saya. Ya, walaupun secara apa namanya spiritual, sebutlah bahasa kerennya, saya juga sering punten-punten Kang Abah Ujang, Pak Guru ya, punten-punten saya juga sering dimarahin sama mama sepuh. Bukan mimpi, bukan ilmu, bukan, nyata dimarahin. Ya. Sampai dijewer sering. Ya, diarahkan kamu belajar lagi. Ayo. Dibawa ke pesantren Majdi. Didudukan di sana belajar kamu. Tuh, lihat penerangannya. Bareng sama bangsa jin di sana. Ya, bahkan saya butuh penerangan tentang hal martabat 7. Ya, nggak saya dapatkan, gitu loh. Mama sepuh mengarahkan, tuh, ya, mana? Kan itu kan, tuh ada ayah pantau, buka sok. Mana ada ayah mah? Ayah sok itu. Ada buka, iya ada. Ya, sebuah kali itu, mak punten, iya mah tasik, iya. Syekh Muji, mohon. Sok belajar tadinya direstui mah ya direstui, silahkan, alhamdulillah. Sampai kepada Pi Jep, kamu belajar ke apa yang namanya Pak Johar ya, Balai Rantai Cirebon, ditunjukkan, diarahkan mama sepuh.
Jadi selama ini jika saya pemahamannya ekstrim, jika saya pemahamannya yang orang katanya nggak asli, ya juga nggak ngerti. Ya, tapi yang pasti semuanya yang saya kemukakan dengan dalil. Jadi kalau ada yang mau menghujat saya, keluarkan dalil. Kita kuat-kuatan persaksian, bukan kuat-kuatan dalil. Ya, karena Islam menuntut persaksian, syahadat sebagai yang utama. Jika Anda gagal syahadat, sholatmu buat apa? Sholat nomor 2 utamanya syahadat. Sholat itu menegakkan, ditegakkan, ngagungkan apa yang diagungkan, apa yang ditegakkan, syahadatmu, persaksianmu, pemahamanmu. Ya, di dalam hal ini saya atas nama perwakilan dari Cirebon, ya, Yayasan Baitul Jabbar Wijaya Kusuma. Saya putra dari Ayah Bunga Maulana Wijaya Kusuma. Saya juga owner di Garuda Jati. Jadi kalau melihat atau mengetahui Garuda Jati apa, gitu kan? Itu alhamdulillah bentuk Garuda, ya, dari kain, dari kaca, dari apalagi kan. Nah kami itu dari kayu jati. Dan itu bukan abal-abal. Kami sudah memohon restu ke Ar-Rahman sampai ke Sriwijaya, Maji Jam Maji Popon, sampai ke Dayakolot. Ya, Abah Ujang dulu lah paham. Kami semuanya legal, penuh dengan perizinan, adab kami pakai. Gitu loh, nggak semata-mata apa itu Garuda Jati, apa itu Baitul Jabbar. Ya, kami legal semuanya, alhamdulillah, termasuk satu kebanggaan tersendiri, kehormatan tersendiri bagi saya dan kami diundang di ini acara dalam haul Mama Sepuh guru kita bersama. Alhamdulillah, semoga kita dalam hal berpetunjuk dan juga dalam hal menemukan kemuliaan ada tambahan-tambahan yang sekiranya mampu menghantarkan kita kepada jalan ingkang jejeg benar. Saya mohon maaf atas hilaf dan salah dalam hal menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.